Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama selamat Natal untuk kita semua. Sekarang saya ada di Pantai Sarangtiung, Kota Baru. Saya dengan Pastor Marcel datang ke sini membantu Pastor Alvaris melayani perayaan Natal di Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Setelah merayakan semuanya, kami rekreasi ke Pantai Sarangtiung. Tetapi bukan soal rekreasinya, tapi kali ini saya mau berbagi cerita untuk Bapak Ibu sekalian. Secara khusus pengalaman Pastor Marcel ini menjadi pengalaman penting sekali, karena beliau pada bulan April tahun ini ditabiskan jadi imam, sehingga ini pengalaman pertama menjadi seorang imam melayani atau merayakan malam Natal dan Natal. Walaupun sebagai umat Katolik pasti sudah sekian kali, tetapi sebagai seorang imam ini kali pertamanya. Sehingga pada kesempatan ini Pastor Marcel akan berbagi cerita untuk kita semua tentang pengalaman Natal secara khusus di Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Kamu penasaran? Mari kita dengarkan cerita dari Pastor Marcel. Silakan Pastor. Oke, baik, terima kasih Pastor Edi MSC yang saya kasihi. Bapak Ibu umat di mana saja Anda berada, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023. Natal kali ini sungguh luar biasa bagi saya, teristimewa sebagai imam baru. Saya diminta oleh Pastor Alvaris Projo untuk merayakan Natal di Paroki Santo Yusuf Kota Baru, dan jaraknya juga tidak cukup jauh, tetapi dengan senang hati, dengan penuh sukacita menjumpai umat di Kota Baru. Saya bersama dengan Pastor Edi, kami berjalan dari pagi hari jam 9 pagi, lalu kita sampai di Kota Baru kurang lebih setengah 8 malam, dan sangat enjoy dalam perjalanan itu. Nah, ketika berjumpa dengan Pastor Alvaris, beliau sangat senang dan menyapa kami dengan sikap hospitalitasnya. Wah, kami sangat berbahagia berjumpa dengan konfrater yang sudah lama berkarya di Keuskupan Banjarmasin ini, dan sekarang beliau bekerja di Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Awalnya memang saya belum kenal Kota Baru seperti apa, tetapi perjumpaan awal itu membuka lembaran baru bagi saya untuk melihat ternyata wilayah Keuskupan Banjarmasin ini cukup luas. Sampai di pulau ini namanya Pulau Laut yang berapitan dengan Pulau Kalimantan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang disampaikan oleh Pastor Edi tadi, bahwa kesempatan ini saya akan men-sharingkan tentang pengalaman misa perdana di malam Natal di Paroki Santo Yusuf Banjarmasin, dan itu luar biasa. Saya ditabiskan 22 April 2023 kemarin, dan pada malam Natal merupakan malam perdana untuk merayakan Ekaristi bersama umat yang sebelumnya saya tidak kenal. Tetapi ketika saya berjumpa di gereja, seperti kita sudah kenal lama, yaitulah umat Katolik dimanapun kita berada, walaupun kita belum kenal, dan rupanya mereka sangat mencintai para imam. Dan itu saya rasakan ada sebuah kebanggaan dalam diri, tapi sekaligus juga rasa syukur yang luar biasa, karena menjadi imam Allah ternyata untuk semua umat dimanapun saya diutus. Pengalaman yang sangat berkesan di paroki ini adalah, yang pertama, umat begitu antusias untuk menerima kami. Sejak malam ketika kami tiba di Kota Baru, mereka sudah menyapa kami dan menjemput kami dan mengantar kami ke pastoran. Memang awalnya saya belum tahu di mana pastorannya itu, tetapi ya luar biasa pengalaman itu. Kemudian kami dibagi untuk perayaan Natal. Saya di malam Natal itu merayakan Natal bersama umat di paroki, sedangkan Pastor Edi
di salah satu stasi dan gabungan beberapa stasi lalu berkumpul di satu tempat. Dan saya punya pengalaman ketika saya merayakan Natal di pusat paroki, ada kesan yang sangat mendalam, yakni persiapan umat sungguh luar biasa. Mulai dari petugas liturgisnya sampai dengan petugas keamanan, baik TNI Polri yang datang mengamankan suasana Natal itu sungguh luar biasa. Artinya ada kerjasama di antara pemerintah dan juga gereja. Itu tidak menutup kemungkinan juga karena pastor parokinya, Pastor Alvaris, sangat welcome dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Itu kita harus perlu berikan apresiasi yang begitu besar kepada pastor paroki, Pastor Alvaris. Nah, perjumpaan dengan umat sesungguhnya memberikan kesan yang mendalam bagi saya. Walaupun mereka jauh dari ibu kota provinsi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tetapi iman mereka begitu berkembang. Sehingga saya mengatakan di saat khotbah waktu itu, saya tidak merasa takut tanggung ketika merayakan Ekaristi di tempat ini, karena umat teristimewa, umat di Kota Baru ini sudah bertumbuh dan berkembang. Dalam artian benih sabda, benih iman yang sudah ditaburkan oleh para misionaris dulu, sekarang sudah bertumbuh dan berkembang dan akhirnya menghasilkan buah. Dan buah itu yang saya lihat adalah ada beberapa anak muda yang terpanggil untuk menjadi imam projo dan juga imam tarekat religius, dan itu luar biasa. Hanya memang saya belum lihat khususnya untuk suster, untuk menjadi suster, bruder, tapi untuk imam sudah ada. Sekarang mereka sudah mengikuti pembinaan di interdiocesan, seminari interdiocesan Malang, dan itu luar biasa. Lalu kemudian pengalaman yang berikutnya adalah umat dengan keramah tamahan mereka mengundang kami makan di rumah mereka masing-masing dan menyuguhkan dengan makanan khas Banjarmasin. Sangat senang dan luar biasa ya. Sehingga persaudaraan itu kami bangun dalam suasana Natal ini sungguh akrab di antara kami. Sehingga saya bisa mengenal bagaimana situasi dan kondisi umat yang ada di stasi-stasi dan juga yang ada di pusat paroki. Dan hari ini tanggal 26 Desember, selain kita merayakan pesta martir pertama, martir Stefanus yang dibunuh waktu itu, dan kita surayakan bersama pagi tadi, dan kami mengambil sebuah inspirasi dari martir ini, bahwa ada 3 kata yang perlu kita dalami bersama: mengenal, mencintai, dan melayani. Semakin kita mengenali Tuhan Yesus, semakin kita mencintai Dia. Dan semakin kita mencintai Dia, artinya kita bisa melayani dimanapun kita berada ketika Ia mengutus kita. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan, pengalaman rohani yang saya alami di Kota Baru, teristimewa di Paroki Santo Yusuf, Kota Baru. Begitu Pastor Edi. Baik, terima kasih sharingnya perjalanan. Jadi kalau belum tahu perjalanan Pastor Marcel dari Banjarmasin sampai di Kota Baru dan apa saja yang dibuat, ya kira-kira sudah di-sharingkan tadi. Tapi pertanyaan satu yang penting yang mungkin bisa Pastor sharingkan, terutama di malam Natal ataupun Natal, pada saat perayaan Ekaristi sebagai imam ini, apa yang mungkin paling diingat, momen yang paling berkesan yang akan senantiasa dikenang di Kota Baru ini, terutama perayaan bersama di sini? Kan tadi sudah dibilang orangnya berbeda tentu, kemudian dengan pertumbuhan iman dan lain sebagainya, penerimaan hospitalitasnya dan lain-lain. Tetapi pada saat perayaan itu sendiri, kira-kira apa yang membuat sangat terkesan dan itu menjadi istilahnya cinta pertama di Kota Baru? Asik. Baik Pastor Edi, kalau ditanya soal kesan pertama dan membekas dalam batin hati saya,
yaitu ketika saya menerima bayi Yesus dari orang tua yang mengantarkan ke dalam gua Natal. Dan ketika saya menerima, waktu itu saya mengingat semua perjalanan saya. Yang saya terima pertama-tama bukan saya menerima dia, tapi dialah yang menerima saya lebih dulu. Sehingga waktu itu saya mencium kaki Tuhan Yesus, patung kanak-kanak Yesus, saya mencium begitu lama, lalu kemudian saya meletakkan di dalam palungan. Nah, di dalam palungan itu ada sebuah refleksi yang sangat dalam, bahwa palungan itu sesungguhnya untuk diletakkan makanan hewan. Tetapi mengapa harus diletakkan bayi mungil itu di dalam palungan? Permenungan saya lahir dari situ adalah justru dalam palungan itu yang dulunya menjadi tempat makanan hewan, sekarang bayi itu menjadi makanan kita manusia. Itulah yang sangat berkesan bagi saya, sehingga kalau Yesus dengan sepenuh hati, dengan seluruh keberadaannya datang ke dunia, menjadi manusia yang lemah, sederhana, dan miskin, itu membuka cakrawala berpikir saya, cakrawala iman saya, supaya saya juga mengikuti dia, yang sesungguhnya dia adalah sang raja yang berkuasa, yang bertakhta di atas surga, tapi ia mampu dan berani untuk tinggalkan kemegahan itu datang ke dunia. Dan itu malam Natal yang sangat menginspirasi saya, sehingga perjumpaan saya dengan umat pertama-tama bukan karena kekuatan saya atau kemauan saya untuk datang ke Kota Baru, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah karya Tuhan, dan dia menyentuh di kedalaman hati saya, kedalaman pikiran saya, untuk menjumpai mereka yang ada di sana. Dan permenungan ini menghantar saya untuk semakin mengimani dia, semakin kuat dalam percaya, dan semakin kuat juga untuk mewartakan kasih dan kebaikan dia sendiri. Seperti itu yang saya rasakan. Memang luar biasa sekali. Memang sangat reflektif ya Bapak Ibu sekalian. Kalau belum dengar khotbah secara full waktu malam Natal, kira-kira dengar video saya ini bisa menjadi renungan. Tapi yang paling penting begini Bapak Ibu, tadi sharing dari Pastor Marcel, bukan kita atau bukan Pastor Marcel yang menyambut Yesus, bayi Yesus yang dibawakan oleh orang tua dan meletakkan di kandang, tetapi dialah yang menerima kita. Dan tadi Pastor sudah tekankan soal ada di palungan tadi, tempat makan, tetapi kemudian sekarang dia menjadi makanan rohani buat kita semua. Maka ini menjadi momen penting buat kita untuk refleksi Natal buat kita masing-masing, untuk memaknai kehadiran Tuhan buat kita. Terima kasih Pastor Marcel untuk sharingnya, untuk cinta pertamanya untuk kita semua. Semoga pengalaman iman, pengalaman Pastor Marcel ini juga menjadi bagian pengalaman sukacita buat kita semua. Secara khusus pesan tadi bahwa bukan kita yang menerima Yesus, tapi Yesuslah yang sudah menerima kita. Dan kalau dianalogikan dengan yang lain, tadi dikatakan dia yang maha kuasa mau turun tinggal di tempat yang hina, kandang tempat hewan kotor, supaya kita yang kotor karena dosa, kita yang salah karena dosa, kita yang tidak layak karena dosa bisa dimuliakan. Dan itu tujuan dan itu makna kehadiran Tuhan buat kita semua. Semoga sharing ini, sharing Pastor Marcel, perjalanan pelayanan Pastor Marcel juga menginspirasi kita semua. Tadi mengenal Tuhan lebih dalam, mencintai Dia, dan kalau sudah mencintai dan sudah mengenal, jangan buat diri sendiri, tapi pakai untuk pelayanan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.